Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, di samping kanan saya ada Ustazah Ulfah. Masya Allah, apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat hari ini buat bagi-bagi ilmu sama jamaah yang ada di rumah ya. Masya Allah. Ustadz Maulana. Masya Allah. Harus semangat. Allahu Akbar. Karena insya Allah besok kita sudah baca doa akhir tahun. Betul sekali. Dan awal tahun. Mas Maghrib ya insya Allah. Kan, Sabtunya kan Sabtu Muharramnya. Betul. Tapi baca doanya di Jumat, Di Jumat sore Maghrib. Betul, Masya Allah. Semangat banget. Semangatnya melebihi anak umur 17 tahun, Masya Allah. Aduh. Ustaz Syam gimana? Jangan mau kalah dong, semangat ya. Gimana? Tapi gak usah teriak gitu. Semangat itu tidak mesti harus teriak. Nah, itu dia nih. Yang habis azan. Oh iya, di lapangan besar. Masya studio Allah, besar. itu saya sampai merinding. Amin. Baik jamaah, Masya Allah. Nah ini kalau kita ngomongin soal wanita memang gak ada habisnya ya. Kita suka kadang menganggap remeh gitu. Padahal wanita itu ketika ada dalam posisi sulit, wanita itu bisa menggantikan posisi laki-laki yang sebenarnya banyak juga nih kekuatan-kekuatan yang disembunyikan sama wanita. Nah kira-kira apa aja ya? Makanya nih jangan lupa siapin catatannya karena tema kita hari ini adalah kekuatan tersembunyi para wanita. Masya Allah. Nah jamaah baik, sebelum kita masuk ke pembahasan saya mau ajak dulu nonton tayangan berikut ini. Kita standing close yuk. Wah luar biasa, ini Iya. inisiatifnya Masya Allah. Oh. Jadi di balik mama yang kadang belok ke kiri, sennya ke kiri belok ke kanan, ada juga mama yang inisiatif Masya Allah mengurai Tapi kalau kemacetan. begini, kalau biasanya kan di dalam mobil itu marah-marah, Iya. kenapa sih? Nah. Tapi dia langsung turun. Melakukan sesuatu Luar gitu ya biasa. Masya Allah. Nah baik Ustadz Maulana seperti yang Ya. kita tahu, ternyata wanita itu bisa melakukan lebih dari satu kegiatan atau dibilang juga multitasking. Multitasking. Nah, apakah multitasking itu adalah seorang wanita memang fitrahnya, kekuatan wanita yang tersembunyi sejak lahir atau kayak gimana nih? Mohon penjelasannya nih, silakan. Baik, multitasking. Iya. Baik, izin Ustazah Ulfa jauh-jauh dari Surabaya. Masya Jauh. Allah. Jauh banget. Iya jauh banget. Ustazah Masya Allah Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah Tabarakallah. Satu kesyukuran. Karena hari ini kita membahas tentang sosok wanita yang luar biasa. Rahasia tersembunyi, kekuatan tersembunyi yang terletak pada sosok yang namanya wanita. Ibu-ibu, anak-anak gadis, semuanya remaja-remaji. Remaja-remaji ya? Iya. Dan semuanya Masya Allah Tabarakallah, pantengin, ajak semua teman-temannya nonton. Karena kita akan bahas apa saja rahasia di balik wanita itu. Ternyata fitrahnya wanita itu multitasking. Tahu nggak multitasking? Bisa mengerjakan tiga pekerjaan dalam satu waktu. Oh lebih dari satu gitu ya? Bisa, Masya Allah. masak, main handphone, nyapu, Iya, ngepel, betul bisa. ya. Bisa. Kenapa? Fitrahnya wanita itu seperti itu karena wanita itu memiliki fungsi sosialisasi dalam keluarga. Oh. Namanya sosial. ummi, artinya menuju. Semua tertuju padanya. Makanya pantas disebutkan adalah ummi itu ataupun ibu itu madrasatul ula, apalah itu luar biasa. Al jannatu taqtaqdamu ummati an-nisa'u imanu billah, itu luar biasa. Dari sinilah sosok wanita karena 3 kali doanya diijabah dibanding laki-laki karena memiliki kasih sayang. Tadi aku lihat ustazah sebelum tausiah minta didoain. Ibunya yang doain. Bapaknya cuma cepiki-cepiki. Allah. Kemudian ada lagi fungsi ekonomi. Wanita itu luar biasa, fungsi ekonomi keluarga, mampu mengatur, menata keuangan dan sebagainya. Lalu fungsi pendidikan. Anak itu lebih enak, lebih mendengar kepada ibunya.
Karena di balik ibu itu ada penuh kasih sayang. Bahkan fungsi keagamaan yang paling tidak pernah berhenti ngoceh adalah siapa? Ibu. Ibu. Yang tidak pernah berhenti dari mana kau? Dengan pertanyaan sama siapa? Ibu. Sudah sholat, sudah belajar, bagaimana Per? Kalau bapak, iya pasti kerja lah itu. Tidak. Jadi kalau ibu itu luar biasa. Fungsi reproduksi artinya menghasilkan. Jadi itu kita dekat itu sama ibu. Dekat. Bahkan fungsi kasih sayang yang luar biasa dari sosok yang namanya ibu memberikan pemeliharaan, perlindungan dalam keluarga. Sekali lagi, ummi artinya menuju, semua tertuju padanya. Anak pulang pasti cari ibunya. Makanya ada ibu kota. Bapak kota ada enggak? Tidak ada. Oke. Ada namanya Indok Bepa. Iya. Tahu nggak Indok Bepa? Apa itu Ustaz? Ibunya kue. Allah. Aduh baik. Jadi memang sudah kodratnya bahwa wanita itu memiliki kekuatan tersembunyi yaitu multitasking. Ya, Masya Allah. Baik, nah ini saya masih penasaran nih. Saya mau ke Ustazah Ulfa dulu ya. Ya, siap, Afwan izin Mas. bertanya nih. Banyak orang yang ngira wanita itu hanya kaum yang lemah, hanya bisa bergantung pada laki-laki atau pada orang lain gitu ya. Padahal wanita itu mempunyai kekuatan tersembunyi ketika dia sendiri. Bahkan dia bisa melakukan pekerjaan yang berat nih. Nah ini apakah benar wanita itu dapat berubah sifat dan kemampuan ketika di depan pasangan atau orang lain? Nah ini mohon Ya. penjelasannya Baik. Ustazah. Mohon Silakan. izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik jamaah semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tadi sudah dijelaskan oleh Masya Allah host kita hari ini. Bahwasanya berbicara tentang wanita. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang mana ketika tulang rusuk yang bengkok tersebut kalau diluruskan dengan keras atau dengan paksaan, maka dia akan mudah patah atau rapuh. Tapi kalau dibiarkan, maka dia akan tetap bengkok. Artinya apa? Artinya seorang wanita itu harus diberikan lindungan dan kasih sayang. Wanita itu tadi sudah dijelaskan lemah lembut. Betul. Tapi ternyata di balik kelemah lembutan seorang wanita ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang kadang-kadang kekuatan ini disembunyikan oleh seorang wanita kepada pasangannya atau kepada suaminya. Ya, kenapa bisa demikian? Karena ada dua faktor yang mengakibatkan wanita ini kalau di hadapan pasangan ini pura-pura lemah ya, pura-pura kayaknya tidak berdaya. Yang pertama, karena wanita itu kepengen punya pasangan yang inisiatif. Artinya inisiatif ini wanita kepengen punya pasangan yang perhatiannya lebih dan pengen punya sosok laki-laki yang dibanggakan. Ya, sehingga contoh yang relate dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang istri minta tolong sama suami. Mas, tolong dong pasangin aqua galon. Aku nggak kuat nih, wah pura-pura lemah, pura-pura tidak berdaya. Atau mungkin lagi masak, asik-asik masak nih. Mas, habis tabung gasnya. Minta tolong, Mas, teriak-teriak, tolong mamah lagi masak tapi habis tabung gasnya. Tolong pasangin, aku nggak ngerti Mas gimana caranya. Pura-pura ya. Pernah seperti Padahal itu Ustaz? tahu. Padahal ngerti Ustaz. Padahal ngerti, Nah, iya. kenapa bisa seperti itu? Karena memang itulah kodratnya perempuan kepingin merasa dia diperhatikan, ada sosok yang diandalkan yaitu suaminya. Padahal mohon maaf, boro-boro masalah itu aqua galon tadi ya, Air, pasang iya. aqua galon atau Iya. tadi tabung gas. Iya. Padahal perempuan itu sanggup untuk mengangkat tadi tuh aqua galon sambil geret tadi itu tabung gas sekaligus saking apa kuatnya baik, seorang perempuan ketika dia sendirian gitu, kurang Masya lebih Allah. seperti itu. Baik. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama, Jadi, Masya memang kadang Allah. perempuan itu suka supaya laki-laki juga kadang merasa dihargai kalau misalnya Iya, perempuan diandalkan itu. tadi. Iya, bisa Iya. diandalkan. Masya Allah, menghargai perasaan laki-laki. Terima kasih Ustazah Sama-sama. penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan. Kita masih membahas mengenai kekuatan wanita nih, Masya Allah yang tersembunyi nih. Ustaz Syam, Afwan. Iya, siap. Ini benar nggak sih kekuatan tersembunyi wanita? Ya. Kenapa?
tanyain, dia Apaan? sudah merasakan kekuatan wanita. Itu dia, kayaknya kalau udah ngelihat Jihan udah melahirkan anak pasti udah tahu kekuatan tersembunyi. Oh, subhanallah. Tapi selanjutnya saya mau bahas yang lain dulu nih. Katanya yang selanjutnya ini kekuatan wanita yang tersembunyi itu adalah manajemen waktu. Bener nggak sih Ustaz Syam? Nah ini mohon penjelasannya nih guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ulfa, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Hari ini Masya Allah jamaah Islam itu indah diberitakan atau disampaikan tentang kelebihan-kelebihan seorang wanita. Di mana kelebihan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi ditambah jikalau wanita tersebut adalah seorang wanita yang beriman. Kenapa penting keimanan pada diri seorang wanita? Karena biar bagaimanapun dia diciptakan sebagai seorang yang rajin, kalau tanpa keimanan maka rajinnya ini salah arah. Bagaimanapun dia diciptakan menjadi seorang yang multitasking, tapi kalau dia tidak beriman, maka multitaskingnya tadi tidak digunakan untuk hal-hal mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dia diciptakan dengan kekuatannya, tanpa keimanan, maka kekuatan tersebut tidak bisa ia pakai untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan selanjutnya yang insya Allah disampaikan untuk seluruh jamaah Islam itu indah, baik laki-laki ataupun perempuan, wabil khusus untuk seluruh jamaah perempuan Islam itu indah untuk menyadari akan hal ini agar mensyukuri nikmat Allah yang satu ini, yaitu wanita diberikan kelebihan untuk lebih bisa untuk memanajemen waktunya. Kenapa demikian? Karena ternyata yang ribet itu kalau mau pergi-pergi perempuan gitu, subhanallah. Laki-laki persiapannya sebentar tapi duluan siap. Perempuan dari tadi siap-siap, kita sudah di mobil, dia belum turun dari rumah. Subhanallah. Kenapa? Make upnya. Biasanya begitu. Mewakili. Betul, bagus sekali. Pengalaman pribadi. Duluan dia siap-siap, subhanallah. Tapi ternyata kita yang duluan mau berangkat dibandingkan dia. Pas diperhatikan ternyata karena ngurusin anaknya. Bukan hanya mengurusin dirinya sendiri, betul, tapi ternyata sekali. gimana betul Mikdad? banget. Subhanallah, dikira ini make up lama banget, ternyata dia siapin popo anaknya, dia siapin ini anaknya, subhanallah. Kenapa? Karena itulah seorang ibu yang mementingkan anaknya dibandingkan dirinya sendiri, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang wanita beriman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Bagi seorang yang beriman, laki-laki ataupun wanita, wabil khusus wanita yang kita bahas hari ini, mereka akan menyadari bahwa sholat saja ada waktunya. Ada waktu afdalnya, ada waktu ujungnya, ada waktu yang makruhnya, bahkan ada waktu haramnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana mungkin ia mampu untuk melalaikan waktu sedangkan mereka tahu bahwa seorang yang beriman benar-benar harus menghargai waktu. Lihatlah Allah katakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami menciptakan malam sebagai selimut, tempat untuk istirahat, dan siang untuk tempat mencari nafkah atau keluar daripada rumah untuk mengembara di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingatkan juga, wanita yang kami sebutkan barusan yang mampu untuk memanajemen waktunya adalah mereka yang tahu akan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Mereka yang tahu akan kewajibannya sebagai makhluk Allah yang harus dipenuhi dengan ibadah. Bukan wanita yang menghabiskan malamnya untuk nonton Korea dengan alasan insomnia. Subhanallah. Karena banyak juga sekarang begitu. Jadi tidak bisa juga kita samaratakan semua wanita mampu manajemen waktu. Banyak juga yang lalai akan waktunya. Bahkan contohnya menunda-nunda mandi wajibnya setelah ia haid. Nah itu berarti tidak bisa manajemen waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Aduh, Masya Allah, ngomongin soal kehebatan seorang istri gitu jadi inget sama Isel nih di rumah. Nah, karena dia adalah wanita spesial. Wah, luar biasa. Aku mau kasih puisi spesial. Kasih puisi. Iya dong. Isel dengerin. Dengerin ya. Rekam Isel, rekam. Isel, aku tahu engkau pasti sedang menonton.
Engkau adalah permata hatiku, embun pagi, Masya Allah. bidadariku, Ya. wanita terbaik yang paling pintar untuk memanage keuanganku. Istriku yang paling aku cintai dan tercantik. Bolehkah aku Ustazah. membeli game terbaru? Ustazah. Iya. Karena sudah keluar itu sekarang gamenya. curhat, bukan puisi. Ustaz kan emang bener wanita itu kan pengatur keuangan terbaik. Jadi mumpung lagi nonton. Gamenya udah keluar sekarang. Bener gak Ustaz? Nanya gue. Iya, memang sih, memang. Enggak ada salahnya. Boleh Enggak apa-apa orang curhat-curhat Iya kan, gitu. boleh kan? Cuman, gini aja deh. Kenapa? Kita bahas setelah yang satu ini ya. Aduh, oke deh kalau gitu aku jadi gak sabar. Tetap di Islami Tindak ya. Jamaah. Alhamdulillah. Ini berapa harganya? Wow.